Kembali rakyat bersuara. Tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar. Karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya terangin dulu poinnya silakan. supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah. Justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar jatuh. Dia jatuh beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa? Hipotesis apa logika? Logika. Nangkap nggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu saya pakai otak itu. Karena itu saya lakukan guesstimasi. Guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3:5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu. Mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin. Mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Nah, dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan, ya? Menyimpulkan, saya belum katakan tuh. Bahwa logika Anda, bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi. Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nggak pernah pakai data, dia pakai otak gitu. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam gini nih, di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, you pakai apa? Untuk pergi lakukan investigasi. Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan, karena otakmu kerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh, sebelum datanya tiba tuh. Nah kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Bung Noel silakan. Bung Noel kayak hati-hati nih mau jawab nih. Takut apa? Pertanyaannya apa nih Bung Aiman? Tadi nggak ada merasa yang harus diluruskan. Kalau saya sih merasa bahwa ya sampai saat ini belum ada data dan fakta di mana Pak Jokowi ikut cawe-cawe dalam putusan MK. Dan saya masih meyakini hal tersebut. Itu ya, karena tidak ada fakta dan data. Sehingga logika saya mengatakan tidak ada gitu. Tapi Bung Rocky menyatakan bahwa ada. Tanpa fakta dan data, tapi menggunakan logika Bung Rocky yang sah dan halal. Menurutmu yang pantas yang kita komenin logikanya Bung Rocky atau logika yang sudah diputuskan? Karena logika yang sudah diputuskan semua berbasis apa yang Bung Aiman sampaikan tadi. Basisnya pasti data dan fakta.
Nah, apa yang disampaikan Bung Rocky kan intuitifnya, bukan fakta yang ada di persidangan. Logika-logika yang dipakai para hakim juga berbasis juga yang mereka miliki. Jadi saya rasa ya biarkan saja Bung Rocky dengan intuitifnya, lantas kemudian dengan logikanya. Kita tidak punya hak moral untuk memberi sanggahan juga apa yang disampaikan Bung Rocky. Sekali lagi saya tidak punya hak moral untuk Gini, coba ntar dulu, Om Rocky. Saya ganggu sedikit aja. Enggak. Apa yang Anda maksud hak moral? Hak moral itu apa? Oke, Enggak. Aiman harus Kasih kritis ya. kesempatan saya, Ro. Ya, Udah ya. cukup Kata itu kritis. ya. Oke. Ya, Ini silakan, kita nanti mau kasih kasih. forum ini forum kritis, gitu. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan Bung Rocky itu ya logikanya. Saya nggak mau menyanggah logikanya dia. Dia juga tidak punya hak moral untuk menyanggah logika saya dan juga logika yang sudah menjadi keputusan mahkamah, gitu loh. Apapun itu sudah berjalan. Mau disanggah dengan 1000 Rocky pun yang ada di sini, itu sudah keputusan yang final, gitu. Jadi ya menurut saya biarkanlah, kan semua tuduhan-tuduhan. Yang paling penting ke depan ini kan kita sudah tahu bahwa ya Bung Refli juga, Bung Sira ini senior saya yang spesialisasi sengketa pilpres ya, selalu hadir dalam sengketa pilpres. Ya saya rasa sudahlah, semua sudah menerima keputusan itu. Pak Ganjar sudah menyampaikan selamat terhadap hasil keputusan itu dan menerima, kemudian sudah mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Prabowo, begitu juga Mas Anies menerima keputusan itu. Iya. Dan Pemilunya selesai, tapi mengucapkan- apa yang disampaikan dalam dissenting opinion saya berbeda dengan Anda. Ya. Jangan sampai terulang sampai kapanpun untuk Indonesia. Benar-benar ya. Ya itu benar. Kan yang kemarin digugat itu outputnya, bukan hasil. Ingat loh, yang digugat, yang menjadi sengketa itu adalah outputnya, bukan hasilnya, gitu loh. Nah yang kita mau keperdebatkannya apa lagi hari ini? Lo semua sudah kok, dan memang ada problem. Kita harus ambil Problemnya itu pelajaran. ya sama-sama Iya. kita perbaiki bersama. Kita harus ambil dan itu harus pelajaran. menjadi catatan kita bersama. Iya. Agar apa? Ke depan demokrasi kita lebih terjaga dengan baik. Itu kan yang kita inginkan. Sebelum ke Bung Rocky, saya panggilkan dulu Bung Adi Praitno. Silakan Bung Adi. Kita berikan tepuk tangan. Mamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan Bung Adi. Oke ya, begini, saya terangkan ilmu pengetahuannya ya. Kalau Anda buat kesalahan logis, kesalahan itu Anda deteksi dengan rumus tentang falasio, bukan dengan moral. Bagaimana mungkin logika dibatalkan oleh moral? Saya tidak punya hak moral untuk membantah logikamu. Memang logika tidak dibatalkan oleh moral. Sebaik-baiknya Anda, mungkin Anda masuk surga, tapi cara berpikirmu buruk. Tetap saya bilang, cara berpikirmu buruk, kendati moralmu baik. Bisa nangkap nggak? Moral itu dibatalkan oleh perbuatan baik atau buruk. Logika dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika dibatalkan oleh bagus apa tidak. Jadi ini yang saya maksud. Jangan terpengaruh dengan debat di Mahkamah Konstitusi yang tidak dituntun oleh metodologi itu. Saya ingin juga Aiman itu kritis tuh. Jangan ini saya mau terangkan itu. Saya kritis, makanya saya menanyakan pada Anda Bung Rocky, karena bagi Betul, saya tapi Anda dari tadi tidak mengerti bahwa logika tidak dibatalkan karena oleh saya biasa moralitas. bekerja untuk menemukan hipotesis melalui fakta dan data. No. Logika tidak dibatalkan oleh moralitas. Oh iya, itu jelas. Yes. Nah, karena itu Itu terangin dong. Bung Noel, ya.